Ada dua tipe wanita. Ada wanita yang dengannya seorang pria bersenang-senang, tertawa, merasa terhubung, dan kemistrinya instan. Itu adalah kencan yang sempurna. Dia mempesona, cerdas, lucu, benar-benar mimpi. Dan pria itu menikmati setiap menit bersamanya. Lalu ada wanita tipe lain yang tidak bisa berhenti dia pikirkan saat wanita itu tidak ada. Bukan karena dia kurang menyenangkan, justru sebaliknya. Tapi saat dia pergi, sesuatu terjadi di pikiran pria itu. Dia menjadi gema, sebuah pertanyaan terbuka, sebuah melodi yang terus berputar di kepalanya saat dia menyetir, bekerja, atau hendak tidur. Dia bukan hanya kenangan yang menyenangkan, dia adalah ketidakhadiran yang hadir. Wanita pertama mendapat pesan keesokan harinya atau 2 hari kemudian. "Hei, kemarin itu menyenangkan." Wanita kedua membuat pria itu memeriksa ponselnya setiap 5 menit dan bertanya-tanya mengapa dia belum mengirim pesan. Dia membaca ulang obrolan mereka dan mencoba memahaminya. "Hari ini, saya tidak akan menunjukkan cara menjadi teman kencan yang sempurna. Saya akan menunjukkan cara menjadi wanita kedua. Bagaimana jika saya katakan bahwa perasaan saya sudah memberikan segalanya dan dia tetap menjauh? Bukanlah sebuah kegagalan, tetapi hasil dari naskah yang salah. Naskah yang telah dijual kepada kita para wanita selama beberapa generasi, tetapi tidak lagi berhasil di dunia saat ini. Bagaimana jika menjadi terlalu baik, terlalu tersedia, terlalu transparan, justru menjadi alasan ketertarikannya memudar? Coba pikirkan, mengapa kita terpesona oleh cerita dengan sedikit misteri? Mengapa karakter dengan kedalaman dan kontradiksi bertahan paling lama dalam ingatan kita? Karena otak kita, dan terutama otak pria, dalam hal pengejaran, tidak diprogram untuk menghargai apa yang sudah mereka miliki dengan aman. Mereka dirancang untuk mengejar apa yang tampak berharga. Dan dalam dunia ketertarikan, nilai ini diukur dalam satu mata uang yang sangat spesifik, yaitu ketidakpastian. Apa yang akan Anda pelajari bukanlah sekedar trik untuk terlihat sulit didapatkan. Itu hal kekanak-kanakan. Apa yang akan Anda pelajari sekarang jauh lebih dalam. Ini adalah teknik psikologis yang saya sebut efek fata morgana. Sebuah fata morgana adalah ilusi, sesuatu yang tampak nyata, berwujud, sesuatu yang Anda lihat di kejauhan seperti oase di gurun. Saat Anda hadir, Anda adalah oase itu, hidup, menyegarkan, nyata. Tapi saat Anda pergi, Anda harus menjadi fata morgana, sebuah gambaran di pikirannya yang menariknya masuk, mengisi pikirannya, dan tidak mau pergi. Bukan karena Anda membutuhkannya, tetapi karena dia sangat ingin tahu apakah Anda benar-benar nyata. Apakah Anda siap berhenti menjadi wanita yang nyaman dan mudah ditebak? Apakah Anda siap menjadi pertanyaan yang tidak bisa dia keluarkan dari kepalanya? Jika ya, tetaplah bersama saya. Apa yang akan saya ungkapkan akan mengubah permainan. Aturan pertama adalah ini. Agar seseorang merindukan Anda harus terlebih dahulu memberi mereka kesempatan untuk merasakan ketidakhadiran Anda. Skenarionya sudah tidak asing lagi. Anda memiliki koneksi yang kuat. Percakapan mengalir selama berjam-jam. Anda tertawa, menatap mata satu sama lain, merasakan ketegangan spesial itu. Anda berpisah dengan perasaan bahwa ini memiliki potensi. Anda menjadi diri sendiri yang terbuka, jujur, lucu, rentan, dan kemudian hening. Atau lebih buruk lagi, gema yang suam-suam kuku. Pesan memakan waktu lama untuk dibalas. Balasannya singkat. Ketertarikan lolos dari jari-jari Anda, dan Anda tidak tahu mengapa.
Kemudian stres mental dimulai. Anda bertanya pada diri sendiri, apa yang salah dengan saya? Apakah saya mengatakan sesuatu yang buruk? Apakah saya tidak begitu menarik? Anda menganalisis setiap detail, setiap gerakan, setiap detik, sampai Anda kelelahan. Dan yang terburuk, harga diri Anda menderita. Tetapi jawabannya tidak akan ditemukan di bawah mikroskop yang Anda gunakan untuk memeriksa perilaku Anda. Jawabannya terletak pada teleskop dalam gambaran yang lebih besar. Masalahnya bukan karena Anda melakukan sesuatu yang salah. Masalahnya mungkin karena Anda melakukan semuanya dengan terlalu benar. Menurut naskah usang, Anda terlalu jelas, terlalu tersedia, terlalu hadir, dan tanpa sadar, menghilangkan komponen paling penting dari ketertarikan, yaitu misteri, rasa pengejaran. Bayangkan, Anda adalah sebuah film. Jika Anda mengungkapkan seluruh plot, akhir cerita, dan semua kejutan dalam 10 menit pertama, mengapa ada orang yang akan bertahan sampai akhir? Mungkin cuplikannya bagus, tapi semuanya terasa sudah pernah dilihat. Begitulah cara ketertarikan bekerja. Jika Anda menyajikan semuanya di atas piring perak pada kencan pertama, itu seperti menampilkan kredit akhir segera. Video ini adalah panduan Anda untuk menulis ulang naskah tersebut. Saya berjanji, jika Anda menyimak sampai akhir, Anda tidak hanya akan mengerti mengapa pria sering menjauh ketika hal-hal menjadi intens. Anda juga akan belajar cara menggunakan jarak itu untuk keuntungan Anda. Anda akan belajar cara meninggalkan celah yang disengaja, bukan diisi dengan melupakan, tetapi dengan pikirannya tentang Anda. Anda akan belajar cara bermain dengan kehadiran Anda, dan terlebih lagi dengan ketidakhadiran Anda. Karena ketidakhadiran itulah yang akan menjadi alat terbesar Anda. Kita akan mengungkap kontradiksi terbesar dalam kencan modern. Di dunia, dengan ketersediaan konstan, kekuatan sejati terletak pada penarikan diri yang disengaja. Saya akan menunjukkan mengapa buku yang terbuka seringkali berarti dibaca sekilas dengan cepat, dan bagaimana menjadi wanita yang ceritanya sangat ingin terus dia baca. Efek fata morgana bukanlah ilusi optik. Ini adalah redefinisi dari nilai yang Anda rasakan. Dan semuanya dimulai dengan satu kebenaran sederhana tentang psikologi pria yang selalu terlihat jelas. Tapi kita tidak pernah menyadarinya. Untuk memahami efek fata morgana, kita perlu melihat ke dalam otak pria. Dan itu bukan tempat yang mudah. Tetapi itu adalah tempat yang didorong oleh program evolusi kuno yang sering kita abaikan. Selama ratusan ribu tahun, otak pria tidak dibangun untuk menangani hubungan di zaman Instagram. Otak itu dibangun untuk memecahkan masalah, berburu, mengatasi rintangan. Singkatnya, untuk mengejar tujuan dan mendapatkan hadiah. Itu adalah sistem dasar, mode penaklukan. Ketika seorang pria tertarik pada seorang wanita, program ini menyala. Wanita itu bukan hanya seseorang. Dia menjadi sebuah tujuan. Perhatiannya, kedekatannya, ketertarikannya, itulah hadiahnya. Setiap interaksi adalah fase baru, level baru untuk dicapai. Senyum pertama, percakapan pertama, kencan pertama. Setiap langkah adalah kesuksesan kecil yang memicu suntikan dopamin di otaknya, hormon kebahagiaan dan motivasi. Itu adalah zat kimia yang sama yang dilepaskan ketika dia memenangkan permainan video, menyelesaikan kesepakatan bisnis, atau memecahkan masalah yang rumit. Dopamin memberitahunya, teruskan, apa yang kamu lakukan berhasil, hadiah di akhir sepadan. Dan disinilah dua dunia bertabrakan, energi maskulin dan feminin. Sementara sistem internal yang mencari tantangan dan hadiah, sistem Anda seringkali mendambakan koneksi dan keamanan. Anda ingin tahu bahwa hubungan itu nyata, bahwa ada dasar yang stabil bagi Anda untuk terbuka.
Dia ingin tahu ada gunung untuk didaki dan bahwa puncaknya hanya berharga karena pendakiannya sulit. Jadi apa yang terjadi ketika dengan niat terbaik Anda memberinya segalanya di awal? Ketika pada kencan kedua Anda membagikan ketakutan terdalam Anda tersedia sepanjang waktu. Anda mengisi setiap keheningan dengan pertanyaan atau pengakuan. Anda terus-menerus menegaskan betapa Anda menyukainya. Kemudian tanpa sadar, Anda menyerahkan peta harta karun, kunci utama, dan kode berangkas sekaligus. Anda mengambil alih permainannya. Anda menghapus proses penemuan yang memicu ketertarikannya. Gunung yang seharusnya dia daki menjadi bukit kecil dengan lift yang indah. Dan meskipun pemandangannya indah, dia tidak merasa dia mendapatkannya dengan usaha. Rasa pencapaian itu hilang, dan tanpa itu, siklus dopamin terputus, motivasi memudar. Bukan berarti dia tidak menyukai Anda. Dia mungkin bahkan berpikir Anda luar biasa. Tetapi otaknya, insting tertuanya, mengiriminya sinyal. Misi selesai, target tercapai. Tidak ada lagi level untuk dibuka. Dan secara otomatis, fokusnya beralih ke tantangan berikutnya. Ini adalah momen ketika Anda merasa bahwa dia menjadi lebih dingin. Ini bukan masalah pribadi, ini neurologis. Rasa ingin tahunya telah terpuaskan, sebelum minat mendalam yang nyata sempat berkembang. Kesalahan terbesar yang dapat Anda buat sekarang adalah berpikir bahwa Anda perlu memberinya lebih banyak lagi. Lebih banyak kasih sayang, lebih banyak perhatian, lebih banyak kehadiran. Tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Anda perlu memberinya lebih sedikit. Cukup agar otaknya terus melepaskan dopamin, sehingga dia merasa masih ada sesuatu untuk ditemukan, level lain yang bisa dia capai. Anda harus belajar menghentikan permainan, tepat ketika itu paling mengasihkan, sehingga dia ingin sekali terus bermain besok. Karena jika dia menang pada malam pertama, tidak ada alasan untuk pertandingan ulang. Kita sudah menetapkan bahwa otak pria dirancang untuk tantangan. Tetapi ini lebih kompleks dan lebih menarik, karena ini bukan hanya tentang tantangan, ya atau tidak. Ini tentang prinsip yang memengaruhi seluruh masyarakat kita, prinsip kelangkaan. Coba pikirkan, mengapa berlian yang pada dasarnya hanya karbon di bawah tekanan bernilai ribuan euro? Mengapa orang antre untuk sepatu Keds edisi terbatas atau membayar mahal untuk barang yang hanya ada satu-satunya? Bukan karena nilai praktis, tetapi karena kelangkaan. Nilai mereka terletak bukan pada keberadaan mereka, tetapi pada sulitnya mendapatkannya. Sekarang, terapkan logika itu pada hal paling berharga yang Anda miliki. Tidak, saya tidak bermaksud tas atau sepatu Anda. Maksud saya, waktu Anda, perhatian Anda, energi emosional Anda, dan ruang mental Anda. Ini adalah berlian Anda, edisi terbatas Anda, mahakarya Anda. Dan seperti barang berharga lainnya, jika terlalu mudah didapat, nilainya hilang. Bayangkan sebuah cerita. Mari kita sebut karakternya Laura dan Mark. Mereka memiliki kencan pertama yang luar biasa. Kemistrinya sempurna. Mereka tertawa, mengobrol, menggoda, semuanya cocok. Laura pulang dengan perasaan berbunga-bunga dan segera menulis, "Baru saja sampai di rumah. Itu benar-benar luar biasa. Kamu pria yang sangat menarik. Kita harus melakukan ini lagi." Mark membaca pesan itu dan tersenyum. Bagus, pikirnya. Keesokan paginya, Laura menulis lagi segera. "Selamat pagi. Bagaimana tidurmu? Semoga harimu menyenangkan." Mark dalam perjalanan ke sebuah pertemuan membacanya dan berpikir, itu manis, tetapi dia tidak punya waktu untuk membalas. Kemudian di hari itu, Laura mengirim meme yang mengingatkannya pada percakapan mereka. Sore harinya, dia bertanya, "Bagaimana harinya?"
Menjelang malam, dia telah menulis monolog ketersediaan. Tidak diragukan lagi, dia tertarik dan sepenuhnya hadir, sekilas ke dalam pikiran Mark. Apakah dia menganggap Laura mengganggu? Mungkin tidak. Apakah dia pikir Laura orang jahat? Tentu saja tidak. Tetapi secara tidak sadar, dia merasa tidak ada lagi yang bisa ditemukan. Tidak ada ruang untuk bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar menyukaiku? Tidak ada ruang untuk inisiatifnya sendiri. Laura dengan niat terbaik menyajikannya makan malam, hidangan penutup, dan kopi, bahkan sebelum dia lapar. Dia mengisi ruang mental yang akan memungkinkan kerinduan untuk tumbuh, yang akan membuatnya merindukannya. Dan inilah kejutan pahitnya. Mark mulai menjauh, bukan karena dia tidak menyukai Laura, tetapi karena dia merasa kewalahan oleh kasih sayang yang tidak perlu dia usahakan. Dan Laura merasakan jarak ini, panik, dan membuat kesalahan paling umum. Dia melipat gandakan usahanya. Mungkin saya kurang jelas, pikirnya, dan mengirim pesan yang lebih panjang dan lebih emosional. Apakah semuanya baik-baik saja? Saya merasa kamu menjauh. Dan dengan itu, benar-benar tanpa sadar, dia mematikan ketertarikan itu sepenuhnya. Dia berhenti menjadi misteri yang mempesona dan menjadi masalah, atau lebih buruk lagi, tekanan. Sebagian besar hubungan potensial tidak gagal karena kurangnya minat. Mereka tenggelam dalam komunikasi yang terlalu dini. Mereka karam karena kita mengacaukan ketersediaan dengan ketertarikan. Kita pikir kita menunjukkan betapa kita menyukai seseorang dengan terus-menerus hadir di dunia digital mereka. Dan dengan melakukan itu, kita menjadi suara latar belakang alih-alih melodi yang tidak mau pergi dari kepala mereka. Kemudian kesalahpahaman modern menambah kerumitan. Gagasan bahwa jika seseorang benar-benar menyukai Anda, semua ini tidak penting. Itu adalah kebohongan terbesar dalam kencan modern. Mungkin itu tidak masalah setelah 20 tahun menikah. Tetapi dalam fase awal, ketertarikan yang rapuh, fase di mana api sedang dinyalakan, setiap detail penting. Itu adalah perbedaan antara api unggun yang memberikan kehangatan dan batang korek api yang padam karena angin sepoi-sepoi pertama. Dan sekarang, kita mencapai titik balik, jalan buntu. Anda adalah wanita yang baik. Anda jujur, terbuka. Anda menunjukkan ketertarikan, sangat tulus, dan itu tidak berhasil. Atau itu berhasil sebentar, dan kemudian memudar menjadi kabut ketidakpedulian. Apakah Anda lelah menganalisis? Lelah terus-menerus bertanya pada diri sendiri, apa yang Anda lakukan salah? Pada titik ini, ada dua godaan. Menyerah dan percaya bahwa semua pria sama, atau membangun tembok sinisme dan berubah menjadi pemain yang dingin dan penuh perhitungan. Tapi berhenti, tarik napas dalam-dalam, karena saat ini, di saat frustrasi terbesar Anda, segalanya bisa berubah. Tepat di sini, saya akan mengungkapkan kepingan teka-teki yang hilang, kebenaran yang jika Anda benar-benar meresapinya, mengubah segalanya. Inti sebenarnya dari efek Fata Morgana. Dan kebenaran itu sederhana, namun sangat jujur. Bersiaplah, karena ini mungkin mengguncang semua yang Anda yakini tentang ketertarikan. Rahasianya bukan pada membuat diri Anda langka, bukan pada berpura-pura sibuk, bukan pada sengaja mengabaikannya. Itu semua adalah permainan, topeng. Perubahan nyata dimulai di pikiran Anda, dalam cara berpikir Anda. Itu adalah saat Anda berhenti bertanya, apakah saya cukup baik untuknya? Dan mulai bertanya dengan keyakinan penuh, apakah dia cukup baik untuk waktu saya? Baca itu lagi. Rasakan bobot pertanyaan itu, dan rasakan pergeseran kekuasaan.
Anda tidak lagi mati-matian mencari validasi. Sekarang nilai Anda memancar dari dalam. Sekarang, dialah yang harus membuktikan bahwa dia pantas mendapatkan akses ke Anda. Dan di sini, sesuatu yang krusial terjadi. Kebenaran brutalnya adalah, seorang pria tidak jatuh cinta pada wanita yang terus-menerus tersedia. Dia jatuh cinta pada wanita yang ketersediaannya terasa seperti hadiah. Dia tidak tertarik pada wanita yang memberikan waktunya secara cuma-cuma. Dia tertarik pada wanita yang waktunya begitu penuh dengan tujuan, hasrat, teman, dan pertumbuhan pribadinya sendiri, sehingga menghabiskan 1 jam bersamanya terasa seperti hak istimewa yang harus dia usahakan. Perhatian Anda seharusnya bukan layanan publik yang dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki nomor Anda. Perhatian Anda adalah dividen, hadiah untuk investasi. Dan investasinya, usahanya, keandalannya, ketertarikan tulusnya, kemampuannya untuk menginspirasi Anda dan memperkaya hidup Anda yang sudah penuh dan mengasyikkan, bahkan tanpa dia. Begitu Anda mulai hidup dengan pola pikir ini, segalanya berubah. Anda tidak lagi merasakan tekanan untuk mengisi setiap keheningan, karena Anda menghargai kedamaian Anda. Anda tidak lagi takut tidak membalas segera, karena Anda sibuk menjalani hidup Anda. Anda tidak menceritakan seluruh kisah hidup Anda pada kencan pertama, karena Anda tahu bahwa koneksi sejati adalah tarian yang lambat dan indah, bukan wawancara kerja. Inilah kalimat yang merangkum semuanya. Seorang pria, atau sebenarnya siapapun, tidak hanya menghargai waktu yang dihabiskan bersama Anda. Dia menghargai hak istimewa karena telah menerima waktu itu. Dia ingin merasa dipilih, bahwa dia lulus ujian, bahwa dia mendapatkan akses ke sesuatu yang tidak tersedia bagi sembarang orang. Jika kehadiran Anda adalah hadiah yang diberikan secara bebas tanpa alasan atau pita, itu kehilangan nilainya. Tetapi, jika kehadiran Anda adalah hadiah di akhir sebuah perjalanan, maka itu menjadi misi terbesarnya, keinginan terdalamnya. Dan saya tahu apa yang Anda pikirkan. Saya mengerti. Ini mengubah segalanya. Tetapi bagaimana Anda melakukan ini dalam praktik? Bagaimana Anda menjadi harta karun ini tanpa tampak dingin, sombong, atau berjarak? Bagaimana Anda menunjukkan nilai Anda tanpa meneriakkannya? Jawabannya lebih sederhana dan lebih elegan daripada yang Anda kira. Dan sekarang, mari kita uraikan langkah demi langkah. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana Anda mengubah pola pikir baru ini menjadi kenyataan? Bagaimana Anda menjadi harta karun yang diinginkan itu, fata morgana magnetis itu, tanpa jatuh ke dalam perangkap tampak sombong, dingin, atau tidak otentik? Jawabannya, bukan mengenakan topeng. Ini melepas lapisan ketakutan dan kebutuhan yang diletakkan pada Anda. Kita tidak membangun identitas palsu. Kita mengungkapkan diri Anda yang terkuat dan paling sejati dengan 3 pilar utama. Lupakan aturan. Ini adalah gaya hidup. Pilar pertama adalah seni takaran. Bayangkan, perhatian dan energi Anda seperti parfum yang mahal, jenis yang datang dalam botol kaca kecil. Anda tidak mandi di dalamnya. Anda mengoleskan setetes pada titik nadi. Halus, memikat, misterius. Begitulah cara Anda harus memperlakukan interaksi awal Anda juga. Ini muncul dalam 2 kebiasaan konkret. Pertama, jadilah orang yang mengakhiri percakapan. Dalam psikologi, ini disebut efek Zeigarnik. Orang mengingat hal-hal yang terputus lebih baik daripada yang selesai. Terapkan itu pada percakapan dan kencan Anda. Jadilah orang yang mengakhiri pertukaran, selalu pada momen terbaik. Ketika kesenangan sedang memuncak, ketika percakapan paling mengasihkan, tersenyumlah dan katakan, "Saya ingin sekali melanjutkannya, tapi saya punya hari besar besok.
Saya butuh tidur. Kita bicara lagi nanti. Apakah Anda merasakan perbedaannya? Ini bukan penolakan. Ini adalah pernyataan. Hidup saya, tujuan saya, dan kesejahteraan saya adalah prioritas. Anda meninggalkannya dengan kerinduan. Anda memberinya tugas untuk mencari lebih banyak dari Anda. Kedua, beri ruang untuk kerinduan. Itu berarti Anda perlu melepaskan dorongan untuk selalu membalas segera. Ini bukan tentang aturan 3 jam yang konyol. Ini tentang benar-benar sibuk dengan hidup Anda sendiri. Ketika Anda mendapat pesan, jangan melompat ke ponsel Anda. Seperti itu adalah gelas air terakhir di gurun. Selesaikan apa yang sedang Anda lakukan. Nikmati momen Anda. Lalu, balas dengan tenang. Terkadang dalam 5 menit. Terkadang dalam 2 jam. Pola Anda tidak akan dapat diprediksi. Karena hidup Anda juga tidak. Ruang itu, kekosongan itu adalah kanvas di mana dia akan memproyeksikan pikirannya tentang Anda. Pilar kedua, dan yang paling penting, adalah membangun kehidupan yang memuaskan. Ini adalah mesin dari efek fata morgana, karena ini bukan tentang berpura-pura memiliki kehidupan yang mengasihkan. Ini tentang benar-benar menjalaninya. Energi seorang wanita yang mencintai keberadaannya sendiri adalah magnet terkuat dari semuanya. Ini tugas Anda. Ambil selembar kertas dan buat daftar semua hal yang selalu ingin Anda lakukan untuk diri sendiri. Kelas tembikar, daftar minggu ini. Perjalanan dengan teman-teman wanita Anda yang sudah Anda tunda selamanya. Tetapkan tanggalnya. Proyek pribadi yang tersimpan di laci. Curahkan 1 jam untuk itu setiap hari. Telepon keluarga Anda. Membaca. Pergi ke gym. Bukan untuk terlihat baik bagi seorang pria, tetapi untuk merasakan kekuatan tubuh Anda hanya untuk Anda. Jadilah pemeran utama dalam film Anda sendiri. Ketika Anda melakukan itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Anda berhenti melihat pria sebagai pusat alam semesta Anda, dan mulai memandangnya sebagai calon pendamping. Anda tidak lagi menunggu teleponnya, karena Anda terlalu sibuk menikmati hidup Anda sendiri. Dan energi itu, kemandirian itu, sangat menarik. Dia akan merasa bahwa dunia Anda sudah bersinar dan lengkap, dan instingnya akan terpicu, bukan untuk menyelamatkan Anda, tetapi untuk menjadi layak menjadi bagian darinya. Pilar ketiga adalah bahasa nilai. Ini tentang bagaimana Anda mengomunikasikan semua ini. Ketika Anda berbicara tentang hidup Anda, bicaralah dari hasrat, bukan dari kekurangan. Biarkan dia melihat kilau di mata Anda. Ketika Anda berbicara tentang pekerjaan Anda, hobi Anda, atau teman-teman Anda, dan ubah nada bicara Anda. Alih-alih meminta validasi, bicaralah dengan keyakinan batin. Jangan katakan, kapan saya akan melihatmu lagi. Katakan, saya menikmati percakapan kita. Kamu memberi saya sesuatu untuk dipikirkan. Yang pertama meminta, yang kedua menawarkan nilai. Anda memberinya bola, tetapi dari tempat kekuatan batin. Ketika Anda hidup dengan 3 pilar ini, efek fata morgana berhenti menjadi teknik dan menjadi hasil alami dari kekayaan batin Anda. Anda bukan lagi wanita yang duduk di dekat telepon, tetapi wanita yang pertemuan berikutnya hanya bisa dia harapkan. Kita telah menempuh perjalanan jauh bersama, dari frustrasi telepon yang sunyi ke inti psikologi ketertarikan. Kita telah membongkar mitos, mendefinisikan ulang strategi, dan membangun perspektif baru tentang diri Anda. Tetapi jika Anda melihat efek fata morgana hanya sebagai metode untuk mempertahankannya, Anda akan kehilangan 90% dari kekuatan nyata yang baru saja Anda temukan. Di suatu tempat di sepanjang jalan, saya berharap Anda menyadari efek fata morgana tidak pernah benar-benar tentang dia. Itu selalu tentang Anda,
tentang keputusan untuk mengutamakan diri sendiri, tentang pengingat bahwa hidup Anda, hasrat Anda, dan waktu Anda berharga, bahkan ketika tidak ada pria yang menonton. Itu tentang terhubung kembali dengan diri sendiri, tentang begitu berdamai dengan siapa Anda, sehingga Anda jatuh cinta dengan hidup Anda sendiri. Ironi dari ketertarikan adalah ini: semakin Anda mencari validasi, semakin validasi itu menjauh. Semakin Anda mengejar perhatian, semakin Anda menjadi tidak terlihat. Dan tepat pada saat Anda berhenti mencari dan berkomitmen pada jalan Anda sendiri, Anda tiba-tiba merasakan kehadiran di belakang Anda yang mencoba mengejar. Pikirkan kembali hidup Anda pada saat-saat ketika Anda merasa paling hidup, terpenuhi, dan terhubung dengan diri sendiri. Mungkin itu ketika Anda pindah ke kota baru, ketika Anda membenamkan diri dalam proyek yang Anda sukai, atau ketika Anda dikelilingi oleh teman-teman yang memelihara jiwa Anda. Anda begitu sibuk merawat taman Anda, sehingga Anda bahkan tidak menyadari ketika kupu-kupu datang. Dan jujur saja, bukankah pada saat-saat itulah ketika Anda tidak mencarinya, perhatian datang dengan sendirinya? Itulah buktinya. Bukti paling jelas bahwa keadaan paling magnetis yang bisa dialami seorang wanita adalah keadaan mekar batinnya. Ketertarikan sejati bukanlah tindakan yang diarahkan pada orang lain. Itu adalah energi yang Anda pancarkan, hasil alami dari kehidupan yang penuh dengan hasrat. Itulah mengapa tujuan sebenarnya bukan untuk membuatnya terus-menerus memikirkan Anda. Itu hanya efek samping. Tujuan sebenarnya adalah untuk jatuh cinta begitu dalam pada hidup Anda sendiri, sehingga pikiran untuk menyerahkan kedamaian Anda, waktu Anda, atau standar Anda untuk seseorang yang belum mengusahakannya menjadi tidak terpikirkan. Minatnya disambut baik, tetapi tidak diperlukan. Bonus untuk kebahagiaan Anda, bukan sumbernya. Berhentilah mengejar kupu-kupu. Rawat taman Anda, beri makan hasrat Anda, pelihara persahabatan Anda, sirami impian Anda. Bangun taman yang begitu penuh kehidupan, warna, dan keindahan, sehingga kupu-kupu tidak punya pilihan selain datang. Beberapa akan datang dan pergi, tetapi yang tepat, yang mengenali nilai taman Anda, akan tinggal. Pada akhirnya, satu-satunya pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri bukanlah bagaimana saya bisa membuatnya menginginkan saya, tetapi apakah saya menjalani kehidupan yang akan saya rindukan jika saya harus melepaskannya untuk seseorang? Karena jawaban untuk itu memegang segalanya. Beginilah jalan kita berakhir. Kita telah melintasi gurun dan menyadari bahwa fata morgana yang paling penting bukanlah yang dia lihat di cakrawala, tetapi yang harus Anda ciptakan untuk diri sendiri. Sebuah kehidupan yang begitu nyata, begitu hidup, dan begitu sepenuhnya milik Anda, sehingga rasa hausnya akan Anda menjadi hanya catatan kaki dalam cerita Anda. Kita telah berbicara tentang taktik, tentang psikologi, tentang tarian antara kedekatan dan jarak. Tetapi pada akhirnya, tanpa trik atau strategi, hanya Anda yang tersisa. Anda berdiri di depan cermin pilihan-pilihan Anda. Dan lain kali, Anda merasakan dorongan untuk mengirim pesan kedua itu. Ketika jari Anda melayang di atas tombol panggil, karena Anda mencari keamanan yang tidak bisa Dia berikan. Ketika Anda akan mengorbankan tidur Anda, pekerjaan Anda, atau kedamaian Anda untuk menganalisis perilakunya, berhentilah. Dan dalam keheningan itu, jangan tanya apa yang dia pikirkan. Tanyakan sesuatu yang jauh lebih penting. Apa yang akan dikatakan diri masa depan saya tentang ini? Versi saya yang telah memenuhi impiannya. Wanita yang memimpin hidupnya sendiri, yang pergi tidur di malam hari dengan perasaan puas, bukan karena pesan yang dia terima, tetapi karena langkah-langkah yang dia ambil.
Bagaimana jika musuh terbesar Anda bukanlah kebisuan pria itu, tetapi kebisuan Anda sendiri? Kebisuan intuisi Anda yang berbisik bahwa Anda pantas mendapatkan lebih dari sekedar remah-remah perhatian. Kebisuan impian Anda yang menjadi sunyi setiap kali Anda menempatkan orang lain di depan diri Anda sendiri. Mungkin kita telah melihat ke arah yang salah selama ini. Mungkin pertanyaannya tidak pernah, bagaimana saya bisa membuatnya tetap tinggal? Mungkin pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana kita berhenti memberitahu diri sendiri bahwa kita membutuhkan obsesi seseorang untuk merasa utuh. Berhentilah mengikuti audisi untuk peran pendukung di filmnya. Mulailah memilih diri Anda sebagai pemeran utama dalam hidup Anda sendiri. Jadilah selektif, jadilah cerdas. Bukan karena Anda sombong, tetapi karena peran pendamping dalam hidup Anda adalah peran paling penting yang akan pernah Anda tawarkan. Dan hanya seseorang yang luar biasa yang akan layak mendapatkannya. Jadi lain kali Anda mendapati diri Anda menatap layar kosong, menunggu pesan untuk mengisi kekosongan yang bahkan tidak Dia ciptakan. Tanyakan pada diri sendiri, siapa yang sebenarnya hilang di sini? Dia atau wanita yang menjadi diri Anda ketika Anda lupa betapa sangat berharganya Anda? Karena kekuatan sejati terletak pada menjadi wanita itu. Wanita yang bahkan Anda tidak sanggup kehilangan.